Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ja'ala Ramadan syahra siyami lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Jemaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, subuh ini kita kembali diberi kesempatan untuk berubudiyah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Jemaah subuh rahimakumullah. Subuh ini kita bahas tentang keistimewaan menginfakkan harta di jalan Allah. Jemaah subuh rahimakumullah. Ketika seseorang menginfakkan hartanya, apakah itu dalam bentuk bersedekah, berzakat, berwakaf dengan niat semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka ia memperoleh beberapa keistimewaan. Keistimewaan itu yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya berarti ia telah membanyakkan hartanya. Jadi orang yang menginfakkan hartanya itu ia telah menjadikan hartanya banyak. Bagaimana banyaknya? Tak terhingga. Kalau dilihat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, itu harta yang ia infakkan itu menjadi 1:700. Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ibarat menanam satu biji. Lalu biji yang ia tanam itu tumbuh. Pohon yang tumbuh itu berdahan 7 dan setiap dahan berbuah 100. Artinya satu biji menjadi 700. Maka kalau kita hitung-hitung, andai kata berimpak 1.000 rupiah,
maka nilainya ketika kita infakkan Allah angkat itu nilainya 700.000. Berimpak 1.000 diangkat nilainya oleh Allah bahwa impaknya itu 700.000 rupiah. Dan dalam ayat berikutnya disebut bahwa orang yang berimpak itu ibarat seperti memiliki kebun yang subur, kemudian kebunnya itu berbuah sepanjang masa. Nah, ini mengisyaratkan bahwa harta orang yang diimpakkan itu akan menjadi banyak dengan hitungan tak terhingga. Jadi kalau kita mengimpakkan harta, ibarat menanam satu pohon, kemudian pohon itu berbuah sepanjang masa. Kita ambil contoh, kita menanam sebiji rambutan, kemudian rambutan itu tumbuh, dan rambutan itu berbuah setiap waktu. Berapa kali lipat? Ya, satu biji tumbuh menjadi sebatang pohon yang rindang, kemudian pohon itu berbuah sepanjang masa. Begitu dahsyatnya orang yang berimpak di jalan Allah. Hartanya menjadi banyak tak terhingga nilainya. Kemudian yang kedua, orang yang mengimpakkan hartanya itu berarti ia telah mengekalkan atau menyisakan hartanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, harta kita yang tersisa itu bukan apa yang kita simpan, bukan apa yang kita depositokan, tapi adalah apa atau mana yang kita infakkan. Kita ambil contoh, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu subuh ini datang ke masjid raya ini, lalu bawa uang 100.000. Kemudian tak kalah lewat kotak infak atau ketika masuk masjid, bapak ibu memasukkan 10.000. Maka berapa uang kita yang tersisa? Orang mengira bahwa yang tersisa itu 90.000. Karena ia bawa uang 100 lalu berimpak 10.000, maka tersisalah uangnya 90.000. Sebenarnya tidak. Yang tersisa itu bukan 90.000, yang tersisa itu 10.000. Kenapa? Karena yang 10.000 inilah yang tersisa. Yang 90.000 itu akan habis. Keluar kita dari masjid ini, mungkin nanti belum lagi sampai kita di rumah kita, sudah ada uang keluar. Beli ini, beli itu, habis. Tidak tersisa lagi. Jadi yang tersisa atau yang kekal dari harta kita itu yang kita infakkan, bukan yang kita simpan. Maka makin banyak orang berimpak, itulah orang yang makin banyak pula hartanya tersisa. Jadi kalau ada orang batanyu dalam istilah kita, lai basiso pencarian. Kok pai marantau lalu kerajo, lai basiso pencarian samo dirantau. Jangan kita kira yang tersisa itu yang sudah bisa kita simpan. Kita ke dunia ini merantau. Lalu kita bekerja, beramal. Dari amalnya itu kita dapat pahala. Mana yang tersisa dari apa yang kita kerjakan? Yang kita infakkan. Di harta kita yang tersisa itu yang kita infakkan. Jadi kalau umpamanya sedikit infaknya dan tabungannya banyak, bukan berarti tabungannya yang jadi sisa. Yang tersisa itu yang ia infakkan. Itu yang kedua.
Yang ketiga, keistimewaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ia merubah hartanya dari yang sebelumnya ia menjaganya menjadi harta yang menjaganya. Di ketika ada orang bersedekah, berinfak, ia merubah hartanya itu yang sebelumnya ketika ia belum menginfakkan, ia yang harus menjaga hartanya. Coba kita bapak-bapak dan ibu-ibu membayangkan bagaimana kita menjaga harta kita. Ya. Ada kita karena harta kita banyak, kita pakai kamera pengintai. Bahkan ada yang rumahnya mesti dijaga oleh security. Di pagar tinggi pakai security. Kemudian dipasang kamera CCTV. Untuk apa? Menjaga harta. Dan banyak pula kunci-kunci yang disiapkan untuk jaga harta, mulai dari kunci pagar, nanti kunci rumah, pintu depan kuncinya 2 pula. Satu kunci pintu, kemudian satu lagi kunci kerengkengnya. Kamar diberi lagi kunci. Kemudian harta itu disimpan dalam lemari dikunci. Harta itu disimpan pula dalam laci kecil, laci itu dikunci lagi. Berapa banyak kunci yang kita sediakan agar harta kita aman. Tapi kalau sudah disedekahkan, sudah diinfakkan, harta itu tidak perlu lagi dijaga, bahkan dia yang menjaga kita. Kita tidak perlu lagi menyediakan pengamanan untuk harta yang sudah kita infakkan. Kalau kita berimpak di masjid, kita berimpak 100 lalu 1 gembok tambahnya. Kenapa? Supaya harta saya yang saya sedekahkan aman. Tidak perlu. Bahkan anggap hilang saja tidak apa-apa juga. Kita berimpak, jangankan kita amankan, dalam ingatan kita saja tidak ada lagi. Harta yang kita infakkan itu berubah. Sebelumnya kita yang menjaganya, setelah kita infakkan, harta itu yang menjaga kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa harta yang kita infakkan itu nanti di hari kemudian akan berubah menjadi perisai, tameng, yang akan menghalangi kita, yang akan membentengi kita dari api neraka. Sehingga orang-orang yang berimpak itu nanti dia punya tameng yang ketika api neraka mau membakarnya terhalang oleh tameng itu. Orang itu berpikir, ini tameng ini dari mana? Ini sedekahmu, kata Allah. Jadi sedekah itu berubah menjadi benteng atau penyelamat baginya. Bahkan tidak hanya di akhirat, di dunia ini pun orang-orang yang pemurah, orang-orang yang suka berbagi, itu terjauh, terlindungi dari kejahatan orang-orang yang iri, orang-orang dengki. Tapi kalau ada hartanya banyak, kaya, dia kikir, nyokayo pak, tapi panceke. Kalau istilah orang awak, sempili, pikir banyak. Jangan kamu minta lagi, baru tangse ndak dapet. Banyak orang yang iri. Dan sering itu pula yang mendatangkan musibah kepadanya. Tapi kalau ia pemurah, banyak orang yang melindungi. Orang-orang pemurah ketika mau dizolimi, ada orang yang melindungi. Jangan bapak itu jangan diganggu. Harta bapak itu jangan diusik. Kenapa? Dia orang baik. Saya kalau susah, sering dibantu. Bahkan kadang-kadang orang yang jahat pun
menjadi penolong pada orang dermawan. Nah, orang-orang jahat itu kan dengan orang jahat lainnya kadang-kadang kan komunikasi dia tuh Pak. Mau mencuri rumah seseorang, nah, dia tanya sama yang lain, kemana kalau rumah Sianu malam ini kita gasak? Katanya jangan yang itu. Kenapa? Orangnya baik gitu. Dia pemurah. Yang mana tuh? Yang sana aja, yang kikir. Itu yang di ujung gang itu tuh kikir tuh. Piti banyak, sempili. Jangan kamu minta baru utang sudah dapat. Itu aja ya gasak. Itu sering tuh Bapak Ibu. Pertolongan itu datang karena ia mau berbagi. Dari harta yang ia berikan kepada orang berubah menjadi penolong. Maka orang yang berimpak merubah hartanya dari yang sebelumnya ia yang menjaga harta itu. Setelah ia impakkan harta yang menjaganya. Bapak Ibu jemaah subuh, itulah subuh ini yang kita bahas. 3 keistimewaan orang yang menginfakkan hartanya. Pertama, ia telah mengangkat dan membanyakkan hartanya. Yang kedua, ia menyisakan atau mengekalkan harta yang ia miliki. Dan yang ketiga, orang yang berimpak menjadikan hartanya menjaga dirinya. Sebelumnya, ia yang menjaga hartanya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.